sama dosen lain dan coba cari-cari referensi. Ternyata referensinya ada banyak yang lebih bagus ya dari yang saya rekomendasikan kemarin. Sudah saya share di file, silakan di-download. Saya nggak tahu kalau misal di file Teams itu kalau di folder apa itu yang udah ada dia ya. Ada folder itu kan ya, folder yang khusus kita nge-share course material. Itu apakah bisa di-download oleh kalian atau enggak ya? Karena tertulis kan hanya read only ya. Jadi selain owner, member, misal mahasiswa itu hanya bisa read only. Nah, kalau misal nggak bisa di-download, saya akan upload di tempat yang lain di luar folder tersebut. Coba aja dulu. Nah, untuk hari ini kita mau masuk ke pembahasan yang lebih spesifik tentang sinyal dan sistem ya. Jadi untuk kita bahas lagi sistem, tapi yang lebih menyentuh sinyal dan sistem itu sendiri. Nah, sinyal seperti yang kita pelajari minggu kemarin ya, bahwa sinyal itu adalah suatu fungsi waktu yang merepresentasikan evolusi atau perubahan dari variabel terhadap waktu ya tentunya. Misalnya variabel di sini adalah besaran ya. Misalnya suhu, kecepatan motor gitu ya. Atau minggu kemarin kita sudah contohkan misal detak jantung manusia. Itu kalau kita gambarkan grafiknya maka dia adalah grafik fungsi waktu. Atau tegangan ya, tegangan yang kita ukur itu adalah fungsi waktu. Nah, fungsi itu selain fungsi waktu itu juga ada macam-macam ya. Kalau kalian belajar matematika itu ada fungsi, misal fungsi frekuensi ya. Maka dia bukan ft lagi tapi f omega atau fs ya dalam bentuk Laplace. Nah, tapi untuk sinyal yang kita gunakan di sinyal dan sistem itu adalah sinyal fungsi waktu. Kemudian sistem sendiri itu apa? Nah, sistem itu adalah mathematical relationship. Apa tuh? Hubungan matematika ya antara suatu sinyal input dan sinyal output. Materi ini saya dapat dari beberapa buku ya. Setelah diskusi sama dosen-dosen yang lain, menurut saya bukunya juga ternyata lumayan bagus, jadi kalian bisa pakai ya. Nah, bentar. Jadi pengertian sistem ini adalah mathematical relationship ya. Persamaan matematis, hubungan antara input dan output. Input dan output sinyal. Sinyal sendiri apa? Sinyal itu kalau kita bicara sinyal dan sistem, sinyal adalah suatu fungsi waktu. Berarti dia bisa kita tuliskan sebagai seperti ini misalnya, atau seperti ini. Pokoknya fungsi waktu. T di sini kan waktu ya. Nah, apakah ada fungsi yang lain? Ada, misalnya fungsi frekuensi. Ya, biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan Laplace. S ini menunjukkan bahwa dia ada di ranah frekuensi. Kemudian ada lagi ya, misal Fj omega. Ini merupakan ranah frekuensi juga. Nah, kapan kita menggunakan ranah waktu, kapan kita menggunakan ranah frekuensi, nanti akan ada mata kuliahnya ya yang memang dia khusus menganalisisnya di ranah frekuensi karena ada alasannya begitu. Nah, untuk kita sekarang pakainya fungsi waktu. Sinyal sendiri adalah suatu besaran ya atau variabel di sini ya. Jadi suatu besaran yang memiliki nilai dan dia berubah terhadap waktu, makanya dia fungsi waktu. Nanti kita akan bahas tentang LTI ya, linear time invariant. Itu adalah suatu fungsi waktu yang linier ya, yang tidak berubah terhadap waktu. Nah, itu yang akan kita otak-atik di pembahasan semester ini, di mana dari LTI ini nanti kita akan transformasikan ya, kita transformasikan Puyi maupun kita transformasi Z, tergantung dari fungsinya, fungsi discrete atau continue. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas ya, discrete sama continue itu apa.
Oke, ini sekedar merefresh keingatan. Nanti kalau kita bahas sinyal dan sistem, biasanya bentuk sinyalnya akan sederhana seperti ini ya. Jadi dia memiliki apa namanya? Memiliki nilai parameter-parameter sendiri. Misalnya kalau di sinyal ini adalah sinyal kontinu yang mana memiliki batas antara min 2 sampai 2. Jadi dia hanya bernilai ketika min 2 dan 2. Tapi bisa dilihat bahwa di sini dia nilainya tidak konstan. Ada fungsi rem di sini ya, tanjakan. Kemudian di sini ada fungsi step ya, step down. Jadi dia setelah kebalikan dari step biasa. Nah, nanti diharapkan ya kalian bisa menuliskan ini, misal ada bentuk sinyal seperti ini, bisa menuliskan fungsinya seperti apa. Begitu. Bagaimana caranya? Ya pakai persamaan garis, pakai Waalaikumsalam. Pakai persamaan garis, bisa pakai kalau yang seperti ini kan pakainya persamaan garis ya. Kita cari gradiennya dan macam-macam seperti itu. Lalu kalau yang konstan seperti ini tidak terlalu susah sih ya. Nah, kemudian kalau ini bagaimana kalau kita mau menuliskan fungsi suatu sinyal diskrit? Ya bisa saja gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas itu satu persatu. Jadi nanti kalian akan akan familiar dengan bentuk sinyal yang seperti ini ya. Ini nanti bisa yang akan kita lakukan adalah kita akan konvolusi ya, menggabungkan kedua sinyal. Misal sinyal ini, sinyal continuous yang ini dengan sinyal continuous yang lain kita gabungkan, itu seperti apa? Nah, itu namanya konvolusi, itu akan ada babnya nanti. Kemudian sinyal itu dapat kita lakukan penskalaan waktu ya, time scaling di sini. Ini adalah beberapa perlakuan yang bisa kita berikan ke sinyal. Yang pertama adalah time scaling. Time scaling itu apa sih? Dia adalah ini ya, kalau misal dalam keadaan kita lihat yang continuous dulu aja. Dalam normalnya ya atau sinyal yang asli, sinyal awalnya adalah bentuknya seperti ini. Bisa dilihat dia batasnya berada di min 2 sampai 2 ya. Kemudian di sini ada sinyal remnya dengan berawal dari xt sama dengan 0. Ini kan 0 sampai xt sama dengan 1 di sini. Nah, kita dapat time scaling, kita dapat melakukan penskalaan waktu pada sinyal ini. Misal awalnya YT itu sama dengan XT. Kalau YT sama dengan XT kan berarti sinyalnya seperti ini saja ya. Ini kan XT nih. Berarti ya gambar sinyal seperti ini. Tapi kita bisa menskalakan jadi seperti ini. Misal YT sama dengan X 0,5T. Nah, apa yang kita lakukan? Kita menskalakan dia sebesar 0,5T. Jadi yang awalnya min 2, yang awalnya min 2 itu kita kalikan dengan atau kita bagi dengan 0,5 ya. Karena definisi skala itu adalah seperti itu ya. Jadi tadi kan min 2 nih, harusnya di sini ya gambarnya seperti ini kan. Seperti ini ya, yang merah ini adalah sinyal aslinya. Karena kita melakukan penskalaan untuk menghasilkan YT, yang mana skalanya adalah sebesar 0,5T, berarti kita melakukan yang namanya seperti ini ya, 0,5T itu sama dengan min 2. Ini batas yang terakhir. Nah, berarti T yang baru itu adalah min 2 dibagi dengan 0,5 atau sama dengan min 4 ya. Sehingga T yang baru, T dari fungsi YT itu berada di min 4. Jadi ini kita geser ya skalanya, sinyalnya. Jadi di sini. Jadi di sini. Kemudian sama yang di sini juga kita skalakan ya, 0,5T itu sama dengan 2, T sama dengan 4. Jadi titiknya jadi bergeser di sini.
Nah, karena di sini kita hanya melakukan penskalaan waktu, jadi yang berubah itu hanya sumbu T-nya saja. Sumbu YT-nya enggak. Ya. Jadi nilai Y-nya tetap dia berada di 1 ini, lalu kemudian kita buat sinyal rem, lalu di sini sinyal konstan. Sudah seperti itu. Jadi itu prinsip penskalaan. Kemudian kalau kita melakukan penskalaan dengan yang lain, misal YT sama dengan X dalam X fungsi 2T. Ya sama ya, konsepnya sama, berarti 2T sama dengan 2, min 2, kalau kita mau kalau misal awalnya sinyalnya seperti ini min 2, ini 1, ini 2, seperti ini ya yang merah, maka kita dapat mencari T yang baru dari hasil skala, yaitu T sama dengan min 2 per 2, sama dengan min 1. Jadi titik yang awalnya T sama dengan min 2 itu geser menjadi T sama dengan min 1 di sini. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk yang continuous? Yang continuous sebenarnya masih bisa lah ya di nalar atau di logika ya terkait time scaling. Pada intinya ini bukan dikalikan dengan dengan T yang awal ya, enggak, tapi kita cari karena YT ini adalah suatu fungsi X dengan skala waktu, maka ya berarti kalau kita cari T yang baru ya 0,5 T sama dengan T yang lama. Makanya hasilnya adalah min 2 dibagi 0,5, hasilnya min 4 gitu ya. Jangan sampai konsepnya jangan sampai salah. Kalau misal konsepnya salah, misal kalian malah mengkalikan T yang lama 0,5 kali min 2, tentu hasilnya akan salah ya, bukan seperti itu. Oke, kemudian untuk discrete bagaimana nih time scaling-nya? Nah, discrete untuk yang discrete itu secara konsep sama ya, hanya saja ingat discrete itu tidak pakai T ya. Sumbu X-nya bukan waktu, tapi berupa N. N itu adalah kalau misal ibaratkan data, dia adalah data ke sekian gitu. Nah, ini adalah hasil time scaling, bentuk sinyal aslinya seperti ini, discrete sinyalnya ya. Nah, kalau kita mau menuliskan fungsinya dari sinyal discrete yang awal ini, maka dia adalah seperti ini. Ya, yang 00 ini kita abaikan saja. Xn, n-nya adalah kita mulai dari min 3 dulu ya. Xn sama dengan nilainya berapa? Oh, Xn nilainya min 1. Kemudian X min 3, X ketika N sama dengan min 3 itu nilainya min 1. X ketika min 2 dia nilainya 1. X ketika min 1 nilainya min setengah ya. Kemudian X ketika 0 nilainya setengah. Jadi kalau discrete ya memang kita tuliskan dia satu-satu ya. Kemudian X ketika N sama dengan 1 adalah min 1. Apalagi X ketika 2 adalah 1. X 3 adalah 1. Nah, selain nilai ini, itu dia 0. Makanya dia 0, 0 seperti ini ya. Oke, nah bagaimana kalau kita melakukan time scaling untuk sinyal discrete? Nah, kita lihat nih, ini misal time scalingnya adalah X2N. Kita mau mencari nilai YN. Ini adalah nilai yang baru nih ya. YN itu adalah sinyal yang kita inginkan, yang sudah kita lakukan time scaling. Tadi kan kita punya XN ya, iya kan? Nih. Nah, di sini kita mau men-skala waktu sinyal tersebut menjadi YN sama dengan X2N. Konsepnya sama ya. Jadi kita ingat yang berubah itu hanya sumbu N-nya saja ya.
hanya sumbu X-nya saja. Jadi, kita lihat tuh. Misal ya, sini aja biar saya nggak usah nulis lagi. 2N, bentar, 2N itu sama dengan min 3. Maka N sama dengan min 3 dibagi 2. Seperti itu kan? Min setengah. Nah, oke, kita dapat N yang baru untuk nilai YN min 1,5 itu nilainya adalah min 1. Ya kan? Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada skala yang merupakan di sumbu X-nya kan nggak ada. Nah, berarti ini tidak kita masukkan ke hasil sinyal yang sudah dilakukan penskalaan waktu. Ya, jadi seperti itu caranya. Kemudian yang selanjutnya nih, ketika N sama dengan min 2. Berarti Y min 1 gitu kan. 2N sama dengan min 2, berarti Y min 1 itu adalah 1. Nah, kalau kita lihat di sini ada ya, kita punya N sama dengan min 1, dan kita bisa gambarkan sinyalnya, dia bernilai 1. Kemudian apa lagi? Min 1 nanti dibagi 2, kalau kita cari 2N-nya kan berarti 2N sama dengan min 1, yang ini ya. Maka N-nya sama dengan min setengah. Di gambar diskrit kan nggak ada skala min 0,5 ya untuk N-nya. Nah, berarti ini tidak bisa kita gambar. Kemudian X0, 0 ini bisa. Berarti ketika N sama dengan 0, untuk sinyal yang sudah diskalakan, itu dia bernilai 0,5. Jadi intinya kalau misal dia hasil N yang baru, itu bukan merupakan integer. Integer itu kan berarti bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, min 1, min 2 bukan pecahan. Itu berarti dia bisa kita gambarkan sinyalnya, intinya begitu. Nilai Y-nya bagaimana? Nilai Y-nya ya tetap, yang berubah kan hanya N-nya saja ya, hanya sisi ininya saja. Gitu. Ada pertanyaan nggak untuk yang discrete, untuk time scaling ya? Karena ini penting sampai nanti kalian akhir mata kuliah ini masih pakai time scaling pasti, terkait penskalaan. Bingung? Bisa ya? Kalau nggak ada pertanyaan. Lanjut ke time reversal. Ya, time scaling ini mungkin di awal kalian akan bingung, ini apa sih? Yang diskalakan apa sih gitu. Tapi ketika kalian nanti coba menyelesaikan permasalahan time scaling sendiri, coba dicoba latihan soalnya, nanti akan paham lama-kelamaan ya. Karena memang sinyal dan sistem nanti kita akan 95% menghitung dan menggambar sinyal gitu. Jadi pemahaman konsep yang benar tentang sinyal itu harus dipegang benar-benar ya dari awal. Yang selanjutnya, time reversal. Time reversal itu adalah kita membalikan waktu. Bagaimana bisa? Ya dibalikan aja gitu ya. Ibarat seperti ini adalah suatu sinyal yang baru, hasil dari time reversal tersebut, dari pembalikan waktu. Yang mana kalau kita tuliskan dalam persamaan, time reversal itu kita balikan waktunya ya kita buat yang awalnya xt menjadi x fungsi negatif t ya. Nah, konsepnya sebenarnya sama seperti time scaling, hanya saja ya kan konsepnya kan sama nih, min t sama dengan t yang lama. T yang lama adalah min 2. Berarti t yang baru adalah 2. Di mana nilainya adalah 0 yt-nya ya kan? Seperti itu kan? Makanya di sini jadi 2 nih. 2 sama ketika t sama dengan 2 nilainya 0. Gitu ya. Kemudian coba titik yang lain ya. Ketika dia bernilai ini ya. Ketika
xt sama ketika xt sama dengan 2, nilainya adalah 1, ya kan ini. Maka ketika min t sama dengan 2, t-nya sama dengan min 2 dan ini adalah dia yt yang bernilai 1. Makanya di sini jadi min 2 dia bernilai 1. Dan begitu seterusnya kita bisa gambar sinyalnya, yang mana gambar sinyalnya ternyata kebalikan dari atau apa sih, mirroring ya, berarti ya, dia refleksi dari sinyal yang asli. Nah, time reversal ini sebenarnya bisa kita gunakan bersamaan dengan time scaling ya, misal YT sama dengan X min 2T, itu kan bisa ya. Intinya ya tinggal kita hitung aja T-nya yang baru itu berapa sih, gitu, pakai seperti ini. Discrete juga sama ya, kita balikkan N-nya, konsepnya juga sama seperti yang continuous. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Bu, saya mau Alhamdulillah. tanya. Ya, silakan. NIM-nya berapa? Nama Rizky Ramadhani Siombing, NIM 2020-11-224. Ini Ya, kan Rizky ya. time reversal sama time scaling tadi itu kan ada rumusnya kan Bu, YT sama dengan X min T. Itu memang udah ketetapan atau kebetulan soal doang itu, atau memang tergantung soal? Oke. Rizky ya. Oke, Rizky, makasih pertanyaan bagus. Ini ya, YT sama dengan X min T ini ya. Iya Bu. Oke, kita kembalikan ke konsep time reversal. Ini kan berarti kita pembalikan waktu ya. Kita reverse, kita membalik atau menginverse ya, mirroring waktunya. Berarti kan kita mau menjadikan waktu yang awalnya positif menjadi negatif. Gitu. Jadi kalau hanya time reversal saja, ya memang seperti ini dari sananya ya, YT sama dengan X dalam kurung min T. Artinya kita mau membuat suatu fungsi baru yang kita sebut sebagai YT, yang mana fungsi YT itu adalah sama dengan X fungsi negatif T gitu. Jadi kebalikan dari fungsi XT. Kebalikan waktu dari fungsi XT. Kalau kita bicara time reversal saja akan seperti ini. Tapi kita bisa menggabungkan time reversal dengan time scaling. Misalnya YT sama dengan X min 2T. Di sini kita melakukan penskalaan nih. Ya. Kita bagi waktunya dengan 2 dan kita balikkan juga. Hasilnya akan seperti ini, sinyal seperti ini. Ya. Ini kan hasilnya akan seperti ini sinyalnya, tapi di reverse ya, dibalikan waktunya. Seperti itu. Ini pun juga sama ya, kalau discrete YN sama dengan X fungsi negatif N. Kita mau membuat suatu sinyal discrete baru yang kita sebut sebagai YN, yang mana dia merupakan kebalikan dari sinyal XN. Sehingga kita menuliskan X fungsi min N, negatif N ya. Itu ya Rizky ya. Baik Bu. 120 ya tadi Rizky ya? 224 Bu. 224, sorry. Oke, gitu. Kita baru bicara dua sifat atau dua perlakuan yang bisa kita berikan ke sinyal. Nah, selanjutnya sinyal itu bisa kita time shift ya, kita bisa geser waktunya. Nah, ini yang mungkin agak sedikit membingungkan ya awalnya, tapi nggak apa-apa. Semuanya itu sebenarnya bisa dipikir pakai logika ya. Kita bahas yang continuous dulu. Time shift itu kan kita geser waktunya ya. Kita masih otak-atik di ininya nih, di sumbu X-nya aja loh ya dari tadi. Sumbu Y-nya masih belum tersentuh, jadi tidak berubah nilainya. Nah, yang dimaksud dengan time shift itu apa? Ya kita geser waktunya dengan nilai tertentu. Misal, kita awalnya punya XT ya, yang gambar yang tadi ya kan? Nah, kita mau menggeser sinyal XT itu sebanyak min 2.
Jadi seperti ini, untuk menghasilkan sinyal baru yang kita sebut sebagai YT. Jadi yang tergambar ini adalah YT yang sudah kita lakukan penggeseran waktunya, ya. Nah, berarti kita kan harus mencari T yang baru, ya. Kalau saya tuliskan gini, T baru itu berarti sama dengan, T lama itu sama dengan T baru min 2. Nah, kita balik lagi ke awal, tadi kan gambarnya seperti ini ya. Kita lihat yang titik-titik ekstrimnya aja lah ya, yang T sama dengan min 2 dan T sama dengan 2. Berarti kalau kita mau mencari T baru kan berarti ini ya, di gambar yang baru kita nih, di gambar sinyal yang baru. T baru itu sama dengan T lama. Kebalik ya. Sorry. Konsepnya berbeda dengan time scaling ya. Nah, ini yang sering kebolak-balik nih saya. Saya revisi lagi. Jadi tadi kan awalnya gambarnya seperti ini ya. Saya gambar ke gini aja. Di sini 2. Di sini min 2. Ini adalah, yang merah ini adalah XT ya. Nah, time scaling itu kita melakukan pergeseran. Kalau kita mau menggeser menjadi yang awalnya XT menjadi XT min 2, maka di sini yang kita lakukan adalah mencari T yang baru ya. Oh, benar yang tadi berarti. T min 2 sama dengan T ini sama dengan min 2. Kita ubah yang T ini dulu ya. Berarti T sama dengan min 2 ditambah 2. T yang baru berarti sama dengan 0. Oke, berarti benar. T baru dikurang 2 itu sama dengan T lama. Konsepnya sama seperti time scaling ternyata. Seperti itu ya. Jadi dari yang waktu yang sudah kita geser ini ya, fungsi waktu yang sudah kita geser itu merupakan persamaan T untuk T yang baru gitu. T yang akan kita lakukan pergeseran. Makanya jadi T dikurang 2 ini adalah T yang di sini adalah T baru ya, T yang atau T aksen gitu ya. Nah, T baru dikurang 2 itu sama dengan T lama. T lamanya adalah min 2. Berarti ya sudah kita hitung pakai matematika biasa, hasilnya ditemukan T yang baru itu berada di 0 untuk untuk YT sama dengan 0 ya. Kemudian di sisi yang ini berarti T dikurang 2 sama dengan 2, T-nya sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti T yang awalnya 2 di 2 itu kita geser ke 4. Seperti itu konsep dari time shift. Kalau nanti kalian sudah sering menyelesaikan masalah di sinyal sistem, akan kelihatan ya, kalau misal kita geser negatif, maka dia akan digeser ke kanan. Kalau positif, dia gesernya ke kiri. Ya, ini kan negatif, dia akan digeser ke kanan. Nah, ini ada contohnya kalau digeser yang positif, dia akan gesernya ke kiri. Dari sinyal tersebut, kita geser ke arah kiri dari, posisi semula. Yang discrete lebih mudah lagi ya, karena discrete kan dia sudah ada nilainya nih masing-masing. Konsepnya pun juga sama, pergeserannya. Kalau dia positif, gesernya akan ke kiri. Ya. Nah, kita lihat discrete yang tadi ya, ketika kita ambil yang paling kiri aja ya, data yang paling kiri, yaitu ketika X min 3, dia nilainya min 1. Nah, gini kan tadi awalnya. Berarti kalau kita mau mencari nilai N yang baru, ya berarti
N plus 2 sama dengan min 3, N sama dengan min 3 dikurang 2, jadi N sama dengan min 5. Berarti gini ya, Y min 5 itu nilainya adalah 1. Min 1 ya, lalu kita gambar. Dan begitu seterusnya. Ada pertanyaan nggak? Paham ya? Oke, saya tuliskan aja kalau misal dia negatif, maka dia ke kanan. Kalau positif, dia akan ke kiri. Ini untuk time shift ya. Pasti seperti itu. Kemudian ini adalah sinyal periodik yang kita sudah kita bahas kemarin. Ini adalah sinyal periodik yang diskrit. Kita gambar kemarin juga. Nah, ini yang belum nih kita bahas ya, yaitu tentang sinyal eksponensial. Sinyal eksponensial itu sesuai dengan namanya, dia adalah fungsinya fungsi eksponensial. Jadi misal ada suatu sinyal fungsi waktu xt akan menghasilkan sinyal eksponensial jika dia ada eksponensialnya di sini. Eksponensial kan simbolnya E ya. Dan dia memiliki suatu pangkat T ya, yang punya koefisien A. Nah, eksponensial ini juga bisa punya koefisien kita sebut sebagai C ya, yang mana nilainya nanti akan berubah-ubah tergantung dari fungsinya, persamaan fungsinya seperti apa. Nah, biasanya sih fungsi eksponensial memang secara umum bentuknya seperti ini ya. Nah, ada dua macam fungsi eksponensial. Ada fungsi eksponensial menanjak naik, itu kalau misalnya alfanya atau A-nya itu lebih dari 0. Dan ada A yang kurang dari 0. Kalau A lebih dari 0, dia akan menjadi eksponensial naik. Untuk yang ini akan menjadi eksponensial turun. Seperti itu. Di diskrit juga, ini kalau continuous ya, diskrit pun juga sama. Hanya saja yang membedakan adalah ini ya, bentuk ininya, bukan berupa bukan ada nilai eksponensialnya, tapi alfa pangkat n. Nah, kalau A-nya lebih dari 1, dengan N-nya ini kan berarti adalah N-nya ini ya. Jadi kalau misal N-nya 2, ya berarti nanti C alfa pangkat 2 gitu. Kalau misal ini, maka akan ketemu nilai ini. Tergantung nilai C sama alfanya. Kalau alfa lebih dari 1, maka eksponensialnya akan naik. Kalau alfa antara 0 sampai 1 akan turun. Kalau alfanya lebih dari min 1, ya, ini kurang dari ya. Seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini kalau bentuk sinyal diskritnya. Masih banyak ya bentuk sinyal-sinyal yang lain sebelum kita masuk ke sistem model. Yang mana ya kira-kira yang ini untuk sinyal eksponensial kompleks. Ya, ini mungkin akan sedikit membingungkan di awal. Tapi pada intinya karena kita bicara kompleks ya, kalian sudah ambil analisa bilangan kompleks belum sih? Belum ya? Nah, kalau kita bicara bilangan kompleks itu pasti ada yang namanya imajinernya ya, bagian imajiner. Kita sebut sebagai J atau I. Nah, kalau dituliskan dia sebenarnya ada hubungannya dengan eksponensialnya, bentuk eksponensial ya. Nanti kalian akan belajar ini di analisa bilangan kompleks. Ini untuk sekedar tahu aja bahwa ada yang disebut sebagai sinyal kompleks eksponensial. Nah, sinyal kompleks eksponensial ini kalau kita gambarkan, ini kan gambar yang ini ya.
Ini itu adalah dalam bidang kompleks namanya ya, bukan ranah waktu. Bisa dilihat sumbu X-nya itu adalah real, sumbu Y-nya imajiner. Jadi dia bukan ranah waktu. Nah, kompleks eksponensial ini, sinyal eksponensial kompleks ini kalau kita gambarkan dalam bentuk waktu, itu bisa ya. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan di materi transformasi ya. Transformasi sinyal. Bagaimana caranya? Nah, nanti ada caranya ya. Jadi ketika digambarkan dalam bentuk waktu, ternyata dia bisa tergambar gitu. Tergambar seperti ini. Ada yang namanya eksponen atau sinyal yang teredam. Kemudian ada real part of periodic complex eksponensial. Ini kalau misal alfanya sama dengan 0. Seperti ini. Nah, ketiga sinyal kan sinyal yang nyata, yang ada implementasinya, ada sinyal yang seperti ini di dunia nyata gitu ya. Tapi kalau sinyal seperti ini biasanya akan dihindari. Contohnya apa? Contoh nyata dari sinyal yang semakin lama semakin membesar itu kalau misal gini ya, misal kalian lagi meeting nih sama saya ya, lagi ikut kelas sinyal sistem gitu. Selain kalian menyalakan di laptop, kalian juga online di HP, sama-sama menyalakan speaker atau mic-nya dinyalakan ya. Nah, ketika saya ngomong kan bisa terjadi gema ya, semakin lama semakin membesar terus bunyi nyanging. Nah, itu yang terjadi adalah sinyalnya mengalami ini pembesaran seperti ini. Ya, itu contohnya. Nah, biasanya ini tidak diharapkan terjadi di suatu sistem gitu ya. Yang diharapkan adalah sistemnya seperti ini. Ini nanti ada banyak contoh dari sinyal atau kejadian-kejadian ya yang output sistemnya itu menghasilkan output yang teredam. Misalnya apa? Misalnya pegas. Misalnya shock breaker kendaraan ya. Kalau dia kena polisi tidur ya, misalnya ini ada motor ya, dia punya suspensi nih di sini. Ya, saya gambarkan seperti ini aja, ini rodanya gitu kan. Nggak tahu deh, di depan ada suspensinya nggak sih motor itu? Nah, intinya kan dia ada peredamnya ya, berupa per gitu ya, berupa pegas. Nah, jadi ketika ini terkena polisi tidur, di depan ada polisi tidur lewat sini, dia pasti otomatis pergerakan kendaraannya itu akan mengayun dulu kan. Nah, tapi lama-lama dia akan teredam, dia akan tidak ayun-ayun terus gitu. Nah, ini contohnya. Diharapkan sistem itu akan memiliki output atau respon sistem yang seperti ini. Nanti kalian akan lebih banyak belajar tentang bagaimana cara membuat suatu sistem memiliki respon seperti ini kalau dalam keadaan tertentu ya di mata kuliah sinyal kontrol. Kemudian sinyal yang ini, apakah sinyal yang seperti ini ya, osilasi terus-menerus itu buruk? Tidak ya, tergantung dari sistemnya. Kalau misal ini di generator, kita mau menghidupkan suatu sinyal AC gitu. Nah, ini justru diperlukan begitu ya, supaya terbentuk alternating current-nya, sinyal bolak-baliknya. Ada pertanyaan nggak? Waktunya sudah mau habis dan materinya sudah mau habis untuk sinyal ya. Saya lupa di kelas ini atau di kelas sebelah ya yang tanya. Minggu kemarin ada yang nanya tentang sinyal gitu ya. Sinyal itu kan berarti suatu besaran ya yang merambat. Kita sudah belajar minggu kemarin, kita belajar periode, kita belajar frekuensi gitu ya. Lalu berarti kan sinyal memerlukan media ya untuk merambat atau untuk merambat. Berarti bagaimana ya cara astronot atau apa itu namanya? Ya para astronot atau para awak yang ada di stasiun luar angkasa itu berkomunikasi dengan kita yang di bumi. Nah, setelah saya baca-baca, yang memerlukan media untuk merambat itu adalah gelombang suara, ya. Gelombang suara pun adalah salah satu jenis sinyal ya. Jadi kalau misalnya saya bicara seperti ini, mungkin kalau saya gambarkan gelombangnya akan seperti ini gitu. Yang mana dia adalah suatu fungsi waktu.
gelombang suara butuh media untuk merambat. Berupa apa? Getaran-getaran molekul udara ya. Kalau misal kita bicara langsung ketemu tatap muka, maka yang kalian dengar itu adalah tumbukan-tumbukan molekul udara yang bergerak gitu untuk menghantarkan gelombang tersebut. Jadi medianya adalah molekul yang ada di udara. Nah, kalau di luar angkasa kan hampa udara ya. Nah, bagaimana bisa mengirimkan sinyal atau sinyal informasi atau apapun itu ya. Nah, kembali lagi bahwa yang memerlukan media itu hanya sinyal suara ya, hanya bunyi. Tapi kalau misal yang lain, misal sinyal handphone kalian ya, sinyal wifi, sinyal televisi, itu basicnya adalah sinyal radio. Radio waves ya. Nah, radio wave itu adalah bukan berupa suara, bukan audio ya. Dia adalah sinyal elektromagnetik. Yang mana sinyal elektromagnetik itu tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Begitu. Jadi itu kenapa ya astronot itu dapat berkomunikasi dengan stasiun yang ada di bumi, dengan para saintis yang ada di bumi, ya dia menggunakan sinyal radio tadi. Gitu. Dan antenanya sangat besar. Nanti kalian bisa searching sendiri ya. Bagaimana dari jarak yang jauh bisa menangkap sinyal, berarti diperlukan antena yang besar dan besarnya bisa sampai 70 meter ya diameter antenanya itu. Dan antenanya tersebar ada di bumi. Jadi seolah-olah bumi itu ya, bumi kita itu seolah-olah merupakan suatu antena ya atau penangkap sinyal yang besar, yang sangat besar. Caranya bagaimana? Dengan kita menempatkan beberapa titik antena sehingga kalaupun misal astronot kan jauh ya. Misal dia mengirimkan pesan nih. Nah, masih bisa tertangkap oleh antena yang ada di bumi. Kapanpun itu akan nyampe gitu ya. Tapi kalau cuma hanya satu titik antena saja, misal cuma ada di Amerika saja nih. Nah, ketika ternyata untuk ibaratnya gini ya. Ini bumi. Nah, sinyalnya antenanya di sini nih. Astronot di sini. Nah, ketika astronot itu mungkin mengirimkan gambar atau mengirimkan pesan lewat sinyal radio, dia akan seperti ini kan. Tapi karena jaraknya jauh, kan bisa jadi ketika sinyalnya sudah mau sampai antena, sudah mau sampai bumi, ternyata antenanya yang di Amerika, karena bumi kita berputar, jadi bergeser ke sini. Nah, malah nggak ketangkep kan. Nah, makanya diperlukan beberapa titik receiver ya atau antena ada di berbagai titik di bumi gitu. Jadi seolah-olah diibaratkan bumi ini adalah sebuah penangkap sinyal yang besar gitu ya, karena ada berbagai macam titik. Sinyal elektromagnetik, sinyal radio ya, itu juga merupakan sinyal ya, sinyal karena dia merupakan besaran yang merupakan fungsi waktu. Begitu. Oke, gitu ya. Ini kemarin kita sudah bahas tentang diskrit. Sinyal ganjil genap ini ini masih bisa itu sih ya, intinya ketika dia yang memiliki nilai itu adalah yang bagian yang genap saja atau ganjil saja seperti itu. Nanti ada pembahasan tentang ini. Ini sudah kita bahas kemarin. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan mungkin? Permisi, Bu. Ya, siapa? Mau izin, ya Bu, maaf. Perkenalkan, saya Sami Anggreni dengan NIM 2020-11251. Izin bertanya, Bu. Bentuk sinyal itu kan yang seperti tadi ya, Bu, membalikan, menggeser. Itu yang kalau saya tangkap tuh berarti kita itu merekayasa sinyal ya, Bu? Iya, betul. Ya, merekayasa sinyal original atau aslinya. Nah, berarti kalau sinyal yang membawa informasi berbentuk suara itu berarti bentuknya cuma ada satu dong, Bu? Sisanya itu direkayasa semua, kayak misalkan aplikasi nih, Bu. Aplikasi pengubah suara. Nah, itu misalkan ada pengubah suara menjadi suaranya kayak robot atau laki, itu berarti suara originalnya itu cuma satu gitu, Bu. Bentuk suaranya satu, sisanya tuh direkayasa semua gitu, Bu. Iya, betul. Bahkan ketika saya bicara seperti ini dan kalian semua yang di rumah mendengarkan, itu sudah ada perekayasaan sinyal gitu. Benar ya. Jadi kalau misal kita ini suara asli saya nih seperti ini. Nah,
ketika ternyata ketika saya rekam, kemudian saya edit ya, saya edit suara saya untuk apa sih kalau di YouTube itu diperlambat itunya loh waktunya, itu kan bisa ya, atau kita percepat. Yang di rekayasa ya ini tadi time scaling-nya tadi. Kalau misal kita mempercepat atau memperlambat video misal. Paham ya maksud saya ya, di bagian YouTube kan ada ya seperti itu. Jadi yang ngomong jadi lebih cepat gitu. Tapi sebenarnya suara aslinya cuma satu, yang direkayasa adalah sinyal suaranya. Kemudian ada juga suara yang pitch-nya dinaikkan. Misal yang awalnya suaranya berat, suara cowok gitu ya, dinaikkan pitch-nya supaya jadi cempreng ya, supaya jadi suaranya melengking. Yang dimodifikasi adalah amplitudonya. Kalau sinyal suara semakin tinggi amplitudo, dia akan semakin nyaring, semakin melengking ya. Kalau mungkin lebih cenderung mirip suara cewek. Nah, itu yang dilakukan adalah merubah amplitudo sinyalnya. Itu ya. Jadi konsep apa sih namanya itu filter suara atau ya kalau kalian main TikTok, kalian ngefilter suara, nah yang dilakukan itu adalah dia merekayasa sinyal suara. Ya, entah itu membalikkan atau kalau membalikkan enggak sih ya, time scaling maupun amplitude scaling ya. Kita belum bahas tentang itu. Seperti itu ya, Sami ya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ketika saya ngomong seperti ini, di mikrofon, di device kita, biasanya ada yang namanya noise cancellation ya. Noise cancellation itu adalah apa ya? Apa sih noise cancellation itu apa ya bahasa Indonesianya? Intinya kalau ada gangguan, suara kemeresek atau mungkin ada suara angin di sekitar saya, suara orang ngobrol itu bisa teredam seperti itu. Gangguan-gangguannya itu noise cancellation. Ya. Nah, itu yang saya ucapkan sama ya, yang ditangkap oleh mic-nya ya memang benar sinyal suara, tetapi dilakukan rekayasa. Yang riak-riak kecil di suaranya itu dihilangkan begitu. Ya, kalau saya ilustrasikan secara kasar seperti itu ya, prinsip noise cancellation. Oke. Nanti minggu depan kita ya. Izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Safina Mada Fitriani dengan NIM 2020-11246. Kan di sinyal radio itu kan ada banyak ya Bu. Nah, apakah itu bisa bertabrakan atau kayak kepecah belah gitu? Apa gimana ya Bu? Kayak apa misalnya dibuat beda-beda biar nggak bertabrakan gitu? Itu gimana ya Bu? Gini, kalau bertabrakan sangat mungkin ya, sinyal itu bisa dijumlahkan, nanti itu kita akan belajar penjumlahan, penumpangan sinyal juga mungkin. Bertabrakan itu mungkin, kalau misal ya kalau kita bicara sinyal radio ya, yang kita dengar, radio alat apa, device radio ya, bukan sinyal radio, itu kan dia punya frekuensi ya. Berapa MHz ya. Nah, kalau misal frekuensinya sama, itu sinyalnya bisa saling bertindihan memang. Setiap saya dengerin nggak ya? Misal radio apa? Nah, radio ini ada terletak di channel ini gitu kan. Kalau kita mau mendengarkan channel tersebut, ya kita akan menuju ke frekuensi tersebut begitu. Nah, makanya ada regulasinya ya. Oh, kalau misal channel yang ini frekuensinya ini. Kalau untuk televisi, frekuensinya akan beda lagi dengan radio supaya tidak bertabrakan seperti itu. Kalau bertabrakan bagaimana? Ya akhirnya nggak jelas ya suara yang didengarkan atau entah jadi ada tumpang tindih. Kalau radio yang masih analog ya, masih lama, saya dulu masih sempat mengalaminya, yang bukan yang masih diputar pakai buat milih channel itu masih diputar itulah ya. Nah, kalau kita nggak pas kan jadi kayak ada 2 channel radio, kita nyalakan bersamaan gitu ya, sama-sama nggak jelas.
Nah, itu mungkin. Seperti itu. Tapi terkait apakah mungkin nanti bertabrakan atau bagaimana mungkin, tapi kita tentu kita sebagai engineer ya, sebagai desainer yang merancang sinyal radio atau merancang device-nya tentu sudah memikirkan supaya bagaimana sinyal itu tidak saling mengganggu satu sama lain ya. Nanti ada yang namanya enkripsi. Seperti itu. Oke. Untuk jelasnya nanti ya kita belajar di bagian konvolusi sinyal. Di situ kita justru ingin menumpangkan sinyal seperti apa. Gitu ya. Linknya tadi 246 ya? Iya, Bu. Oke, waktunya udah habis. Ada temannya yang belum masuk di Teams ini? Atau kalau misal ada yang belum masuk, silahkan japri saya ya, karena karena takutnya ada yang kelewat ya. Karena kan saya masukin kalian ke Teams itu di minggu sebelum perkuliahan ya, takutnya ada yang baru KRS-an atau baru gabung, jadi nggak saya masukkan ke Teams. Jangan sampai kelewat ya. Silakan kalau ada teman-temannya mungkin yang seharusnya di kelas ini tapi enggak, silakan hubungi saya ya. Seharusnya di kelas ini tapi belum gabung maksudnya. Baik, Bu. Ini kita masih ringan ya, kita masih belum ngitung sama sekali. Intinya sinyal sistem nanti 95% menghitung dan menggambar sinyal. Perlu basic tentang ya tentunya selain matematika ya, juga matematika khususnya tentang integral, kemudian eksponensial, dan sedikit imajinasi. Karena kita membayangkan sinyal di sini. Kalau misal merasa ada yang bingung dengan integral atau masih belum terlalu menguasai, silakan diasah lagi ya. Karena kalau kita nanti sudah mulai masuk ke bahasan transformasi Fourier, rumusnya, basicnya itu adalah integral. Tapi integralnya bukan yang integral ecek-ecek ya, integralnya udah pakai integral eksponensial macam-macam. Oke, gitu aja. Untuk daftar hadirnya, saya akan ambil dari attendance list ya. Karena waktunya sudah habis. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika tadi ada salah kata atau salah pengucapan. Semoga kita dapat bertemu lagi insya Allah minggu depan. Masih belum ada kabar mau bisa hybrid atau enggak ya. Yang penting kita tetap diberi kesehatan aja udah dimanapun berada. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya live ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Nadila.